Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Bu akan menjelaskan tentang vektor. Sebelumnya, kamu pasti sudah mengetahui tentang GPS. Tapi, apa sih sebenarnya itu GPS? GPS yaitu Global Positioning System, adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia 24 jam sehari. Nah, sebenarnya apa sih prinsip fisika yang digunakan dalam GPS? Untuk membahasnya, kali ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.3 menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Indikatornya mengetahui pengertian vektor, menggambarkan vektor, mengoperasikan vektor dengan metode segitiga, poligon, dan jejer genjang, menguraikan komponen-komponen vektor, menghitung besar perpindahan dengan konsep vektor, menghitung besar resultan vektor dengan metode analitis, menghitung besar resultan vektor dengan menguraikan komponen-komponen vektor. Nah, ini merupakan contoh dari GPS yang biasa kamu temukan atau yang kamu cari di handphonemu. Ya, contohnya di sini kamu ingin pergi ke sekolah dari Ayon. Nah, di sini ada yang merupakan jarak, titik awalnya yaitu Ayon, ya, titik awal, dan titik akhirnya yaitu sekolah. Oke, dan di sini juga ada arahnya. Kamu bisa lihat arah ke utara, barat, selatan, atau timur. Ini adalah jarak tempuhnya yang harus kamu tempuh. Ya, kamu bisa lihat jaraknya. Sedangkan kalau perpindahan itu hanya dari titik awal ke titik akhir. Perpindahan itu garis lurus penghubung, ya, seperti itu. Nah, garis lurus ini perpindahannya. Kalau jarak tempuhnya ini, ya, contohnya dia memiliki arah yaitu dia ke selatan, gitu. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih vektor? Nah, sebelum masuk pembahasan vektor, kamu sebelumnya pasti mengetahui tentang pesawat. Contohnya, ini contoh penerapan vektor yang bisa kita ambil. Sebuah pesawat berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Semarang. Pesawat tersebut terbang dengan kecepatan rata-rata 700 km per jam. Arah Jakarta ke Semarang adalah ke timur, sehingga dapat dikatakan bahwa pesawat tersebut terbang dari barat ke timur dengan kecepatan 700 km per jam. Kecepatan memiliki besar dan arah, sehingga kecepatan termasuk besaran vektor. Oke, bisa kita lihat ya, kecepatan memiliki besar dan arah. Besarnya tadi 700 km per jam, besar itu kilometer per jam, dan arahnya ke timur. Jadi kecepatan itu termasuk besaran vektor. Nah, sebelumnya besaran dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai tetapi tidak memiliki arah. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, tekanan, daya energi, luas, volume, dan kelajuan. Nah, besaran ini hanya memiliki nilai saja. Contohnya panjang suatu benda yaitu 15 cm. Memiliki besar atau nilainya saja yaitu 15, satuannya cm, tapi tidak memiliki arah. Begitu pula dengan massa, waktu, dan lain-lain. Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ya, contohnya tadi perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, berat, momentum, dan arus listrik. Menggambar vektor.
Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kita bahas notasi vektor. Sebuah vektor dinyatakan dalam lambang huruf yang dicetak tebal atau bold. Misalnya S tebal, V, atau F. Selain itu, vektor juga dapat dinyatakan dengan huruf tetapi diberi tanda panah. Contohnya ini, vektor gaya F, ya, di atasnya diberi tanda panah. Atau vektor kecepatan, di atasnya diberikan tanda panah. Untuk nilai vektor tertulis diberi tanda mutlak, ya, ini persamaan matematika tanda mutlak. Tanda mutlak itu seperti ini, baik ditulis dengan panah maupun ditulis dengan cetak tebal, atau ditulis dengan huruf tipis biasa kalau yang mutlak, ya. Lanjut, penggambaran vektor. Vektor digambarkan seperti matematis, ya. Ada sumbu di sini, ada sumbu X dan sumbu Y. Di mana di sini ada sumbu Y positif, X positif, Y negatif, dan X negatif. Kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Penggambaran vektor, ini kuadrannya, ya. Lanjut, kita masuk ke penggambaran vektor yang sesungguhnya. Nah, penggambaran vektor digambarkan dengan anak panah yang ada titik awal dan titik akhir di sini. Titik awalnya di sini dan titik akhirnya diakhiri dengan tanda panah. Gitu. Lanjut, ini penggambaran vektor jika vektornya tidak membentuk sudut, ya. Contohnya penggambaran vektor P. Jangan lupa nama vektornya. Itu disimbolkan dengan P cetak tebal. Lanjut, gambar yang kedua yaitu vektor yang membentuk sudut. Nah, titik awalnya di titik barat dan di titik timur yang membentuk sudut theta. Vektor perpindahan P, penulisan vektornya cetak tebal, membentuk sudut theta. Ini, ya, ini garis lurus, dia membentuk sudut vektor ini. Lanjut, dua vektor yang sama sejajar, vektor A dan vektor B. Lalu ada dua vektor yang berlawanan, vektor A ke arah timur, vektor B ke arah barat. Yang berlawanan ditandai dengan negatif. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh resultan vektor, ya, atau penjumlahan dua vektor. Di sini ada vektor A dan vektor B. Vektor A, di sini ada titik awal, titik mula-mula, dan ada titik akhir di ujung, yaitu berupa panah pada vektor A. Lalu ada vektor B, titik awal dan titik akhirnya. Nah, bagaimana dari resultan vektornya kamu bisa temukan, yaitu titik awal dan titik akhir. Ini resultan vektor. Resultan itu apa? Resultan adalah penjumlahan dua buah vektor atau lebih, ya, resultan di sini. Jadi resultannya dari titik awalnya hingga titik akhir. Ini sepanjang ini resultannya. Lanjut, nah ini contohnya. Misalnya seorang berpindah posisi dari posisi A ke posisi B
lalu ke posisi C. Di sini ada vektor, misalnya vektor A ya, dan ada vektor B. Tuh. Berarti vektor A dia berpindah sejauh 5 meter ke arah timur, dan vektor B berpindah sejauh 3 meter ke arah timur dari titik B. Berapakah resultannya? Yaitu resultannya dia dari titik A sini ke titik C. Titiknya C. Resultannya sama dengan vektor perpindahan A ditambah vektor perpindahan B, yaitu 5 meter ditambah 3 meter sama dengan 8 meter. Ini vektor ini resultannya. Selanjut, kita bahas komponen-komponen vektor. Sebuah vektor yang membentuk sudut tertentu dapat diuraikan menjadi dua vektor atau lebih menurut sumbu X dan sumbu Y. Di sini panah merah adalah vektor A. Ini panah merah adalah vektor A, dan panah biru adalah komponen-komponen vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini vektor A ini membentuk sudut tertentu ya, sudut alfa. Jika ada vektor yang membentuk sudut, maka diuraikan di komponen X dan komponen Y. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu kita menggunakan aturan sinus kosinus. Di sini sumbu X dia menggunakan cos. Kenapa? Kita akan bahas prinsip sin konstan ya. Misalnya ini di depan alfa ini ya, kita anggap garis ini adalah depan, sisi depan. Garis yang berupa vektor yang panjang ini merupakan sisi miring, dan sisanya garis yang ini biru ini merupakan sisi samping. Oke, cara menentukannya ini sin atau cos ya. Kita akan buat perumpamaannya. Ini depan per miring itu adalah sin, samping miring sami itu adalah cos, desa itu adalah tan. Oke, di sini di vektor A ini ya, dia diuraikan ke sumbu X. Mana sumbu X-nya ini? Ya, ini sumbu X. Posisi sumbu X di sini adalah ada di bagian samping. Ya, posisi vektor A ada di bagian miring. Samping miring dia menggunakan cos. Jadi penguraian vektor A pada sumbu X, AX sama dengan A cos alfa. Kenapa pakai cos? Jadi dia ada di vektornya ini ada di samping dan ada di bagian miring. Lalu yang kedua, kalau kamu belajar matematika waktu di SMP, ada sudut yang sehadap dan saling berseberangan. Sudut yang sama pada sudut ini yaitu ada di sini nih, titik ini. Ini diuraikan di sumbu Y ya. Kita uraikan ke sumbu Y di sini. Berarti di sumbu Y di sini ada miring, ada bagian depan ya, dan ada bagian samping. Berarti depan miring adalah sin, depan miring menggunakan sin. Jadi vektor A di sumbu Y atau AY sama dengan A sin
alfa. Begitu. Bagaimana cara menentukan arah vektor? Nah, arah vektor menggunakan tangan, ya. Arah vektor menggunakan tangan A yaitu sama dengan vektor A disumbu Y, AY per vektor A disumbu X, komponen vektor A disumbu X, AY per AX. Untuk mengetahui sudutnya, yaitu tan inverse tan min 1 AY per AX. Besar vektor, kamu bisa buat secara Pitagoras, besarnya AX kuadrat plus AY kuadrat. Jika sumbu X dan sumbu Y terdapat lebih dari 2 vektor, maka besar resultan vektor dirumuskan R atau resultan sama dengan akar sigma fx kuadrat plus sigma fy kuadrat. Kita lanjut. Operasi vektor. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor dibagi dua jenis, dua metode, yaitu metode geometris dan metode analitis. Metode geometris ada 3 metode, yaitu segitiga, jajar genjang, dan poligon. Metode analitis menggunakan rumus sinus kosinus dan penguraian komponen vektor sebidang. Nah, yang pertama kita membahas penjumlahan dan pengurangan vektor metode geometris, yaitu metode segitiga. Nah, cara menjumlahkan metode segitiga dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menggambar vektor A. Vektor A dibuat dulu berupa panah, ya, dan ada simbol vektor A di sini dengan cetak tebal. Yang kedua, gambar vektor B digambarkan dengan cara pangkal dari vektor B diletakkan di ujung vektor pertama. Nah, ini vektor A digambarkan, lalu vektor B digambarkan dengan pangkal dari vektor kedua B diletakkan di ujung vektor pertama. Ini pangkalnya, ya, diletakkan di ujung vektor pertama. Ini vektor B yang menghasilkan resultan, yaitu digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Ini resultannya, vektor A ditambah B. Jadi pangkal, ujung, pangkal B, dan ujung B, ya, pangkal, ujung, pangkal, ujung. Seperti itu prinsipnya, ya. Dia membentuk sudut segitiga. Dia membentuk segitiga, ya. Lanjut. Bagaimana dengan pengurangan? Kalau pengurangan tadi arahnya yang berlawanan seperti ini, ya. Jadi arah vektor B ke arah utara, ya, misalnya. Lalu kalau dikurangi berarti arahnya berlawanan. Dan penggambaran vektornya pun berbeda, ya. Tadi prinsip penggambaran vektor itu digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua, ya, pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Setelah dikurangi, menggambarkan resultan pun sama, pangkal vektor pertama ke ujung resultan ujung vektor kedua. Ini resultannya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini contoh vektor yang membentuk sudut, ya, sudut tertentu, yaitu bagaimana resultannya sama seperti tadi, ujung pangkal awal,
bertemu dengan akhir. Ini pangkal bertemu dengan ujung akhir. Titik awal, titik akhir. Ini contoh penggambaran vektor jika menggunakan prinsip. Ini contohnya perpindahan, misalnya sebuah truk bergerak ke arah timur 6 meter, lalu ke arah utara 2 meter. Berapakah perpindahannya? Berapakah resultan perpindahannya? Dibuat resultannya ya, berupa garis lurus yang menghubungkan dari titik awal ke titik pangkal ke titik ujung akhir. Besar resultannya tadi kamu bisa menggunakan Pythagoras. Nah, ini besar resultannya. Menggunakan Pythagoras, R sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 6,32 meter perpindahannya. Untuk menentukan sudutnya menggunakan tangan, tan 2 dibagi 6, tan inverse 2/6 yaitu 18,4 derajat. Ini kamu bisa menggunakan kalkulator saintifik ya. Nah, ini contohnya sebuah mobil ya, resultan vektornya dari titik awal ke titik akhir, perpindahan. Yang kedua, metode jajar genjang. Caranya yaitu dua vektor A dan B digambarkan dengan kedua vektor saling berhimpit ya, A dan B. Lalu gambarlah sebuah jajar genjang dengan vektor A dan B sebagai sisi-sisinya. Jadi ini secara lurus ya, A dan B dibuat jajar genjang. Lalu resultan vektornya merupakan diagonal yang pangkalnya sama dengan pangkal kedua vektor penyusunnya. Dibuat garis vektor diagonal yang pangkalnya atau titik awalnya sama dengan pangkal kedua vektor A dan B. Ini resultannya. Penjumlahan dengan metode jajar genjang. Lanjut, nah ini contohnya ketika ada arah yang berbeda tadi, B-nya ke arah selatan, resultannya sama ya, resultan A dikurang B. Tadi buat dulu jajar genjangnya, lalu ini sama ya, ini panjangnya sama nih dengan vektor A, yang garis ini panjangnya sama dengan vektor B, lalu dibuat resultannya. Metode poligon. Nah, metode poligon ini mudah sekali ya, digunakan untuk menjumlahkan lebih dari 2 buah vektor. Metode ini merupakan pengembangan dari metode segitiga. Cara penjumlahan vektornya yaitu pangkal dari ujung vektor berikutnya diletakkan pada ujung dari vektor sebelumnya. Digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Jadi pangkal ketemu ujung atau awal ketemu akhir, awal ketemu akhir, titik awal akhir, seperti itu dan seterusnya. Resultannya digambarkan dari titik awal ke titik akhir. Lanjut, yang kedua ada metode analisis yang menggunakan penjumlahan vektor dengan rumus sinus dan kosinus. Ini menggunakan rumus kosinus, kita langsung gunakan saja. R sama dengan akar F1 kuadrat sama F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Lanjut, penjumlahan vektor dengan rumus sinus, kita langsung pakai saja rumusnya. R per sin alfa sama dengan R2 per sin beta sama dengan R3 per sin alfa dikurang beta.
Cara mudahnya untuk menentukan, misalnya di sini ada R1 atau R2, R2 dan R, gitu ya. Seperti di sini bukan R3, tapi di sini R1, R2. Nah, di sini R1 yang berlawanan langsung dengan sudut beta, berarti per sin beta. R2 dihimpit langsung oleh ini, pengurangan ya, sin yang alfanya, sudut alfa dikurangi beta. Kalau R di sini dengan sin alfa. Nah, contoh soal metode analitis yang pertama, seorang berjalan ke timur sepanjang 7 meter, ke timur 7 meter. Kemudian berjalan ke timur laut sepanjang 3 meter. Timur laut ya. Nah, berapa perpindahannya? Perpindahan jika ini orang kedua, beda orang ya. Berarti kalau beda orang, ini orang pertama, contohnya vektor A. Contoh ini vektor A, orang pertama. Ya, vektor A. Lalu orang kedua, ini orang kedua sejauh 3 meter. Oke, 3 meter panjangan tadi. 3 meter aja. Mana ini?